Assalamualaikum Pak Sudir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ir. Bagaimana kabarnya Pak Sudir sekeluarga? Alhamdulillah, saya dan keluarga baik, Pak Ir. Pak Ir bagaimana keluarga kabarnya? Sehat? Alhamdulillah kami sekeluarga sehat Pak Sudir. Maaf Pak Sudir, mengganggu waktunya sebentar. Terkait Nggih, monggo. percakapan kita tempo hari, kebetulan saya ada tugas untuk wawancara dengan beberapa kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Sudir? Oh, nggih, monggo. Tidak apa-apa. Selama saya bisa membantu, monggo silahkan. Ya Pak Sudir. Begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD Negeri Taman Sari, pasti banyak pengalaman yang pernah dialami terkait beberapa permasalahan, di mana permasalahan tersebut menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya. Jika boleh, mohon Bapak ceritakan bagaimana cara penyelesaian permasalahan tersebut. Oke, Pak Ir. Sebenarnya kalau yang ditanyakan permasalahan ini banyak ya, jadi tidak mungkin tidak ada masalah dalam keseharian. Tetapi menurut saya mungkin yang termasuk yang agak terbaru juga yang menimbulkan dilema dalam diri saya itu dalam mengambil keputusan kemarin. Ceritanya seperti ini. Pada waktu itu guru kelas 1 dalam hal ini adalah Bu Novi itu datang menemui saya ke ruangan saya yang terkait meminta masukan ataupun saran terkait tentang muridnya ketika itu pada waktu kenaikan kelas, bahwa ada satu murid kelas 1 muridnya Bu Novi ini yang belum lancar dalam hal membaca dan menulis, sehingga dalam mengerjakan tugas itu sebagian besar atau hampir selalu di bawah KKM yang sudah ditentukan. Karena pada waktu itu menjelang kenaikan kelas, beliaunya ini, Bu Novi ini bingung dan bimbang dalam mengambil keputusan. Sebenarnya murid tersebut rencana dari Bu Novi ini, guru kelas 1 ini akan tidak dinaikkan ke kelas 2. Akan tetapi orang tuanya dalam hal ini mendatangi guru kelas 1 tersebut dan memohon anaknya supaya dinaikkan di kelas 2 dengan orang tua tersebut berjanji untuk mengajari anaknya lebih giat lagi dan mempunyai rencana untuk di les privat kalau bisa. Kemudian ada kebimbangan dari Bu Novi tersebut, tetapi karena Bu Novi tersebut mungkin karena beliaunya ini masih muda dan mungkin egonya juga bisa dikatakan cukup tinggi, masih ingin mempertahankan egonya dengan melihat kenyataan bahwa anak tersebut ini nilai hasil belajarnya di bawah KKM, dan beliau dalam hal ini tetap berencana tidak ingin menaikkan anak tersebut. Gitu ceritanya, singkatnya Pak Ir. Apa Sudir? Lantas keputusan apa yang Bapak ambil pada saat itu? Keputusannya, saya tidak mengambil keputusan secara pribadi, tetapi saya musyawarahkan, saya rapatkan bersama dengan Bapak Ibu guru yang lain, yang kemudian setelah kita berunding dengan mempertimbangkan berbagai hal, keputusannya adalah tetap menaikkan siswa tersebut dengan catatan tadi yang di awal saya sampaikan bahwa walinya atau orang tuanya tersebut bersedia membimbing anaknya, dan dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa nanti guru kelas 2, guru yang selanjutnya nanti memberi perlakuan khusus kepada anak tersebut agar bisa mengikuti pelajaran di kelas 2. Gitu Pak Ir. Keputusan yang solutif sekali ya Pak. Jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari itu ada 2 jenis dilema, yaitu
dilema etika yang merupakan dilema kebenaran dengan kebenaran, dan bujukan moral yang merupakan kebenaran melawan kesalahan. Nah, kalau menurut Pak Sudir, dari kasus yang Bapak temui, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul selama ini, mana yang merupakan dilema etika dan mana yang bujukan moral? Biasanya yang saya pahami dulu kasusnya Pak Ir, jika kasus tersebut berhubungan dengan ranah hukum, itu termasuk bujukan moral. Akan tetapi, jika sebaliknya, itu termasuk dilema etika. Apalagi dampaknya jika benar di salah satu sisi dan benar di sisi yang lainnya, jadi sudah bisa dipastikan itu adalah dilema etika. Oh, seperti kasus dilema etika yang Bapak alami tadi, ya? Nggih, betul Pak Ir. Jika tidak menaikkan dan menaikkan siswa, keputusan kedua-duanya dianggap benar dan tidak melawan hukum. Begitu nggih, Pak? Nggih, betul sekali Pak Ir, betul. Seperti itu. Mantap sekali, Pak. Kalau boleh saya tahu, Pak, bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau menurut saya secara pribadi, saya lebih memilih nilai-nilai kebajikan, Pak Ir. Karena nilai-nilai kebajikan seperti kejujuran, keadilan, kemanusiaan, dan lain-lain. Maka kebenaran itu sendiri akan mengikutinya. Betul sekali, Pak. Kira-kira adakah langkah-langkah, prosedur atau strategi seperti apa yang biasanya Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah selama ini? Untuk menyelesaikan masalah biasanya paling tidak saya memerlukan 3 tahap atau 3 langkah. Yang pertama, saya akan mengkonfirmasi dulu masalah tersebut dengan yang bersangkutan. Kalau tadi contoh kasusnya berarti saya mengkonfirmasi dulu dengan wali kelasnya, terutama itu, kemudian mungkin orang tuanya juga bisa jadi. Kemudian yang kedua, setelah ada masalah tersebut, saya berdiskusi dengan rekan-rekan guru untuk memperoleh masukan, memperoleh ide ataupun gagasan terkait kasus atau masalah yang kita alami. Kemudian yang ketiga, saya akan merefleksikan diri saya. Bagaimana jika saya berada di posisi tersebut? Apakah seperti yang saya inginkan atau saya ingin diperlakukan seperti apa? Itu 3 langkah yang biasanya saya lakukan ketika ada masalah atau dilema seperti yang tadi sampaikan di depan. Gitu Pak Ir. Ada nggak Pak hal-hal apa saja yang selama ini Pak Sudir anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang seperti kasus tersebut? Apa ya? Kalau saya rasa semuanya efektif, tetapi dengan catatan jika semua dikomunikasikan dengan baik. Karena dengan komunikasi tersebut kita semua akan memahami apa yang menjadi masalah tersebut, sehingga nanti mereka jadi paham tentang apa yang akan terjadi. Dan sebaliknya, kita tahu juga apa yang mereka butuhkan. Intinya, kita saling memahami, itu Pak Ir. Oh, gitu ya. Adakah menurut Pak Sudir, hal-hal yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya menurut saya itu cuma satu, yaitu jika tidak ada keterbukaan di salah satu pihak. Itu yang akan mempersulit penyelesaian masalah. Jadi intinya harus ada saling keterbukaan dari semua pihak dalam menyelesaikan masalah tersebut. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu misalnya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Maksudnya, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu juga?
atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau Bapak memiliki bentuk atau prosedur tertentu yang dijalankan untuk menyelesaikan kasus dilema tersebut? Kalau jadwal tertentu sepertinya tidak ada, Pak Ir. Tetapi kalau prosedurnya sudah jelas ada. Seperti kasus yang saya sampaikan tadi, saya perlu mendiskusikan dulu dengan rekan-rekan guru, dengan wali murid yang bersangkutan juga, sehingga diperoleh keputusan yang terbaik dan disepakati dari semua pihak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Pak Sudhir dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus-kasus terutama urusan kedinasan seperti itu, biasanya saya tetap berkonsultasi, salah satunya yaitu dengan Bapak Pengawas, karena daerah binaan saya itu yang biasanya saya lapor ada kasus, saya konsultasi tersebut. Kemudian selain dengan Bapak Pengawas, juga Bapak Korwil. Selain itu, kadang kita juga perlu pertimbangan atau mungkin minta pendapat dari rekan kepala sekolah yang lain juga bisa, sehingga nanti keputusannya diharapkan menjadi keputusan yang terbaik lah, seperti itu. Ini untuk pertanyaan yang terakhir, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Pak Sudhir dalam mengambil keputusan yang menimbulkan dilema etika? Intinya, kita harus membangun jaringan komunikasi yang baik dari semua pihak. Kita juga harus membangun rasa empati kepada orang yang bekerja sama dengan kita. Dengan demikian, kerjasama kita dalam mewujudkan pendidikan yang baik, bermanfaat, dan menyenangkan bagi murid akan dapat terwujud. Intinya, kita harus berbuat dan bersikap baik dengan siapa saja, karena itu merupakan ladang amal bagi kita semua. Terima kasih Pak Sudhir atas waktu dan ilmunya, pengalaman yang begitu luar biasa. Semoga ilmu tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Wah, saya sangat senang sekali bisa sharing-sharing dengan Pak Sudhir. Untuk lain kali mungkin ada sesuatu yang saya membutuhkan sharing-sharing dengan Pak Sudhir. Ampun kapok nggih, Pak. Oke, siap Pak Ir. Selama saya bisa membantu, siap, pokoknya kita omong-omong lah. Terima kasih Pak Sudhir atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ir. Bagaimana kabarnya Bu Yanti hari ini? Alhamdulillah, sehat Pak Ir, saya baik-baik saja. Pak Ir bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Maaf Bu Yanti mengganggu waktunya sebentar, menindaklanjuti percakapan tempo hari. Hari ini saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk bertemu secara tatap maya melalui aplikasi Zoom. Kebetulan saya ada tugas untuk wawancara dengan beberapa kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Oh iya, tidak apa-apa Pak Ir, silahkan Pak Ir, kebetulan hari ini saya sedang free, jadi bisa menemani Pak Ir dengan puas ngobrol hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Begini Bu Yanti, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SDN Sidoluhur 2, pasti banyak pengalaman
yang pernah dialami terkait beberapa permasalahan, di mana permasalahan tersebut menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya. Jika boleh saya tahu, permasalahannya tentang apa dan bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut. Iya, sebenarnya cukup banyak Pak Ir jika permasalahan di sekolah saya. Namun permasalahan yang muncul dalam waktu dekat ini yang menjadi dilema dalam diri saya itu mengambil keputusan dalam kejadian minggu lalu, tepatnya hari Selasa Pak Ir, ketika saat bendahara bos saya sedang izin karena menemani keluarganya yang sedang dirawat di rumah sakit. Nah, tepatnya pada hari Selasa, itu saat itu bertepatan dengan undangan rapat bos yang dilaksanakan di gedung PGRI. Sedangkan di sisi lain ada satu guru kelas saya yang juga izin karena ada keperluan lain, sehingga ada satu kelas yang kosong, yang tidak ada gurunya. Nah, disitulah saya merasa dilema, Pak. Karena saya harus mencarikan guru pengganti salah satu guru untuk menghadiri rapat, sedangkan di sisi lain juga ada kelas kosong yang tidak diajar oleh gurunya. Nah, tentunya kedua-duanya itu sama-sama penting dan kegiatan yang lain juga harus sama-sama berjalan. Begitu, Pak. Oh, begitu nggih, Bu. Lantas keputusan apa yang Ibu ambil pada saat itu untuk mengatasi permasalahan tersebut? Iya. Pada hari sebelumnya, itu saya berdiskusi dengan rekan-rekan guru saya untuk membagi tugas. Khususnya guru yang kelasnya berdekatan dengan kelas yang gurunya mewakili rapat, saya minta untuk mengajar kelas rangka, Pak. Minimal diberi tugas lah begitu. Sedangkan kelas yang satunya, itu saya sendiri yang mengajar. Wah, keputusan yang solutif sekali ya, Bu. Sehingga Iya. semuanya berjalan dengan lancar. Jadi begini ya, Bu. Kemarin saya belajar melalui LMS. Dalam modul yang saya pelajari tersebut, ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran dengan kebenaran, dan bujukan moral yang merupakan kebenaran melawan kesalahan. Nah, kalau menurut Bu Yanti, dari kasus yang pernah Ibu temui, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul selama ini? Mana yang merupakan dilema etika dan mana yang termasuk bujukan moral? Iya, kalau untuk kasus seperti itu biasanya saya pelajari dulu, Pak, dan saya pahami dulu kasusnya. Jika kasus tersebut berhubungan dengan moral dan ranah hukum, itu termasuk bujukan moral dan sudah tentu yang satu benar dan yang satunya salah. Tetapi jika sebaliknya kedua-duanya sama-sama benar, itu termasuk dilema etika yang membutuhkan pertimbangan dalam mengambil keputusannya. Begitu, Pak Ir. Oh, seperti kasus dilema etika yang Ibu alami tadi, nggih. Di mana kegiatan yang satu itu sangat penting karena kaitannya dengan rapat bos yang berhubungan dengan laporan keuangan sekolah jenengan. Sedangkan yang satunya kepentingan pembelajaran. Memang hak anak itu harus terpenuhi ya, Bu. Iya, betul sekali Pak Ir. Disitulah kita harus berpikir secara bijaksana, Pak. Kalau boleh saya tahu, Bu, bagaimana selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau menurut saya pribadi, Pak Ir, saya akan menganalisis kasus tersebut. Kalau kasus tersebut tergolong ringan untuk memutuskannya tanpa melibatkan kepentingan orang banyak, ya saat itu juga saya putuskan.
Namun jika kasus tersebut melibatkan kepentingan orang lain, biasanya saya konsultasikan dengan pihak dinas atau saya rapatkan terlebih dahulu dengan rekan guru untuk memperoleh masukan. Barulah saya kemudian bisa mengambil keputusan. Begitu, Pak. Wah, betul sekali ya, Bu. Terkadang dengan kita berdiskusi, apa yang belum kita ketahui, mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang punya pengalaman terkait dengan hal-hal tersebut, sehingga kita itu bisa memperoleh ide atau masukan untuk mengambil keputusan. Kira-kira adakah langkah-langkah atau prosedur, mungkin strategi apa yang biasanya Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah selama ini? Untuk menyelesaikan masalah, biasanya yang pertama kali saya lakukan itu saya akan mengkonfirmasi masalah tersebut, Pak, kepada yang bersangkutan. Jika permasalahan tersebut butuh pertimbangan yang lebih, biasanya akan saya diskusikan dengan rekan-rekan guru atau saya konsultasikan dengan rekan kepala sekolah yang lain. Terkadang saya juga memposisikan diri jika berperan sebagai mereka. Apakah keputusan saya sudah sesuai dengan yang diinginkan atau saya ingin diperlakukan seperti apa? Begitu, Pak Ir. Ada apa tidak, Bu, kira-kira hal-hal yang selama ini yang Bu Yanti anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang seperti kasus tersebut? Apa ya, Pak Ir? Saya rasa semuanya akan efektif jika kita komunikasikan dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan, Pak Ir. Dalam mengambil keputusan, saya selalu melibatkan warga sekolah ataupun stakeholder yang mempunyai kedekatan personal dengan yang mengalami permasalahan. Jadi, mempermudah saya untuk mencari alternatif solusi. Oh, begitu ya, Bu. Adakah Ya. menurut Bu Yanti hal-hal yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya hanya satu, Pak, yaitu jika tidak adanya keterbukaan di salah satu pihak, itu yang akan mempersulit penyelesaian masalah. Jadi intinya harus ada saling keterbukaan dari semua pihak dalam menyelesaikan masalah tersebut. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Maksudnya seperti ini, Bu. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu juga, pada waktu itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau mungkin memiliki bentuk atau prosedur tertentu yang dijalankan untuk menyelesaikan kasus dilema tersebut? Kalau jadwal tertentu kayaknya tidak ada, Pak Ir. Jika permasalahannya membutuhkan keputusan yang perlu diputuskan saat itu juga, nah saya akan putuskan dengan pertimbangan rasa keadilan, kejujuran, kemanusiaan. Tergantung konteks permasalahannya juga, Pak. Yang penting prosedurnya itu jelas ada. Namun jika permasalahannya cukup berat, saya diskusikan dulu dengan rekan-rekan guru atau konsultasi dengan pihak lain yang lebih berkompeten dalam bidangnya. Yang penting prosedurnya jelas, nggih. Iya, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bu Yanti dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya pasti ada, Pak Ir. Tergantung konteks permasalahannya. Jika permasalahannya itu berkaitan dengan kedinasan, saya konsultasikan dengan korwil atau pengawas terlebih dahulu. Terkadang juga sharing dengan rekan kepala sekolah, mungkin dari rekan-rekan tersebut pernah mengalami permasalahan seperti yang saya hadapi, sehingga saya dapat mengambil keputusan berdasarkan pengalaman pengambilan keputusan yang baik dari rekan-rekan saya tadi, Pak. Oh,
Nggih, 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 nggih. Untuk pertanyaan yang terakhir, Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Bu Yanti dalam mengambil keputusan yang menimbulkan dilema etika? Kalau pelajaran yang dapat saya ambil itu diantaranya saya menjadi lebih bijaksana dalam mengatasi permasalahan. Kemudian saya juga tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, begitu Pak. Terus kolaborasi. Nah, kolaborasi itu merupakan hal yang sangat diperlukan dalam mencari alternatif solusi. Permasalahan akan semakin ringan jika diselesaikan secara bersama-sama. Selain itu, kita bisa menjadi pribadi yang semakin terampil dalam mengambil keputusan karena semakin banyak pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dan komunikasi yang efektif itu juga terjalin akrab bersama orang-orang yang sering kita libatkan dalam proses pengambilan keputusan. Begitu Pak. Wah, luar biasa sekali Bu Yanti ini. Sangat inspiratif sekali. Nah, mungkin apa yang saya tangkap dari perkataan Bu Yanti nanti bisa saya jadikan acuan untuk kedepannya. Semoga bisa bermanfaat bagi diri saya khususnya pengalaman-pengalaman apa yang telah diceritakan Bu Yanti tadi. Saya ucapkan terima kasih Bu Yanti atas waktunya yang telah bersedia meluangkan waktulah untuk wawancara pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Yanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama Pak Ir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun, saya dimulai Bu. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Mbak Irwanto. Bagaimana kabarnya Bu pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Pak Irwanto? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Maaf Bu Umi, saya mengganggu waktunya sebentar. Menindaklanjuti percakapan tempo hari. Hari ini saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk bertemu secara tatap maya melalui aplikasi Zoom. Kebetulan saya ada tugas Bu untuk wawancara dengan beberapa kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Ya, silakan Pak. Saya sudah terima chat WA kemarin dari Pak Ir. Sekiranya saya bisa membantu, saya bantu. Untuk membantu Pak Irwanto melaksanakan memenuhi tugas dari program guru penggerak. Terima kasih Bu. Begini Bu Umi, selama Ibu menjadi kepala sekolah SDN Sumberan, pasti banyak pengalaman yang pernah dialami terkait beberapa permasalahan, di mana permasalahan tersebut menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya. Jika boleh, mohon Ibu ceritakan bagaimana permasalahan tersebut dan cara penyelesaian permasalahan tersebut. Iya, terima kasih Pak Ir. Ya, saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri Sumberan tentunya dan sangat pasti mengalami yang namanya dilema etika. Ya, untuk contoh yang pernah saya alami ya selama di sini yang berhubungan dengan rekan guru terutama karena setiap hari itu kita interaksi dengan para rekan guru. Contohnya yaitu ketika rekan guru, salah satu dari guru saya mengusulkan untuk mutasi ke SD lain. Nah, sedangkan dari jumlah guru yang ada itu sudah cukup dan tidak ada guru yang lebih atau tidak ada, semuanya sesuai dengan kelasnya. Sedangkan kalau guru itu mutasi pasti ada kelas yang kosong.
Itu saya mengalami dilema etika karena guru tersebut mengutarakan banyak pertimbangan, banyak alasan yang menimbulkan rasa kasihan mungkin di dalam diri saya. Dan tapi faktanya sekolah kami kalau ditinggal beliau itu sudah kehilangan satu aset berharga karena nanti pasti anak-anak tidak kondusif karena gurunya kurang. Dan sekarang ini kalau mengangkat wiyata bakti bagi SD kan tidak boleh. Jadi nanti pasti saya yang ngajar. Tentunya anak-anak juga cuti banyak guru dari saya sudah hamil besar. Yang cuti juga. Ini saya sudah mengajar kelas 1. Nanti Oktober guru saya cuti lagi, yang satu melahirkan lagi, yang satu masuk. Nanti saya tinggal mengajar di kelas 4 yang gurunya cuti mulai Oktober. Sedangkan nanti guru tersebut mengajukan mutasi, saya pasti bingung mengaturnya seperti apa agar anak-anak itu tetap memperoleh haknya sebagaimana mestinya. Seperti itu Pak Ir. Keputusan yang bijaksana sekali ya Bu, terkait dengan permasalahan yang ada di SD Nyenengan. Begini Bu, kemarin kan saya mempelajari beberapa modul di LMS terkait dengan dilema. Di situ dijelaskan bahwa ada 2 dilema, yaitu terkait dengan dilema etika dan juga rujukan moral. Yang intinya untuk dilema etika itu merupakan dilema kebenaran dengan kebenaran, sedangkan bujukan moral itu merupakan kebenaran dengan kesalahan. Nah, menurut Bu Umi dari kasus yang jenengan temui, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul selama ini, di mana kasus tersebut merupakan dilema etika atau merupakan bujukan moral? Yang saya lakukan pada saat itu, saya yang pertama yaitu mengenali nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus tersebut. Mungkin nilai-nilai yang bertentangan, mungkin rasa kemanusiaan ya versus atau lawan rasa kebenaran faktanya. Terus saya menganalisa siapa ya saja yang terkait dalam kasus tersebut. Tentunya guru tersebut dan siswa-siswa maupun rekan guru lain yang saya ajak musyawarah untuk menentukan keputusan yang saya ambil agar tepat. Mengumpulkan fakta-fakta Pak Ir, fakta-fakta terkait mengapa guru tersebut mengusulkan untuk bermutasi tadi, fakta-faktanya, dan saya mencari kebenarannya, terus melakukan pengujian benar atau salah, baik uji legal, uji perasaan atau intuisi, uji publikasi, dan uji peraturan. Terutama tetap berpihak pada murid dan murid mendapatkan hak-haknya untuk dididik secara baik. Dan saya merefleksi terhadap keputusan saya agar keputusan berikutnya tetap tidak merugikan murid dan keputusan yang bermanfaat untuk semuanya. Begitu Pak Ir. Terkait dengan bagaimana selama ini Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti yang telah jenengan ceritakan tadi Bu. Kira-kira bagaimana ya cara keputusan jenengan ketika ada kasus-kasus yang kepentingannya sama-sama benar atau nilai kebajikannya mengandung nilai yang benar tersebut? Ya, tentunya saya kembali lagi ke nilai-nilai kebajikan dalam keputusan yang akan saya ambil. Pastinya saya mendekati pendekatan dengan guru tersebut untuk dari hati ke hati, saling memberikan, tidak hanya beliau yang meminta, tetapi saya juga meminta
kebijaksanaan jika saja beliau menjadi seorang pimpinan. Dan bagaimana agar seorang pimpinan itu bisa memberikan apa ya, yang terbaik untuk semuanya, karena kita tidak hanya memikirkan urusan pribadi saja, tetapi juga semuanya, murid dan semua komunitas sekolah perlu diikutsertakan. Tentunya dengan guyup musyawarah dengan semua guru, dan pastinya tidak meninggalkan nilai-nilai dari hati sanubari kita, nilai-nilai kebajikan universal, agar tidak melenceng dari semua yang ada regulasinya. Itu Pak Ir. Intinya kebersamaan ya Bu, dari semua pihak ya. Ya, saya sependapat sekali dengan jawaban Bu Umi. Kemudian adakah langkah-langkah atau prosedur atau mungkin strategi yang seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah selama ini? Ya, untuk strateginya atau langkah-langkahnya, pastinya saya menganalisis apa masalah yang dihadapi oleh yang saya hadapi, terutama yang kaitan dengan orang lain, dengan siswa, dengan guru, terkait siapa saja subjek yang terkait dalam masalah tersebut, dan fakta-faktanya kenapa terjadi masalah tersebut, dan untuk kebenaran pengujiannya apakah perlu ranah hukum atau tidak, apakah hanya sebatas regulasi instansi seperti itu. Terus pengujian paradigma tadi, benar lawan benar tadi dengan benar, dan mencari keputusan terbaik, dan mungkin ada versi keputusan lain atau opsi trilema ya Pak Ir ya. Jika keputusan itu tidak layak atau ada opsi lain dari keputusan itu. Dan untuk membuat keputusan pastinya harus dengan dengan keputusan bersama semua pihak. Kira-kira Bu Umi, selama ini adakah hal-hal yang Ibu Umi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti kasus yang tadi Jenengan ceritakan? Ya, untuk yang sangat efektif itu adalah kita berdasar atas nilai-nilai kebajikan yang telah kita yakini, sehingga masing-masing pihak itu mampu memahami dan memberikan masukan satu sama lain, sehingga tidak timbul rasa egois satu sama lain, sehingga tetap mengedepankan rasa kebenaran atau keputusan yang memaksimalkan rasa semangat untuk tidak merendahkan satu sama lain. Sehingga tetap mengutamakan kepentingan anak. Seperti itu Pak Ir. Mungkin hal-hal yang selama ini ya ketika Ibu Umi menjadi kepala sekolah, ada suatu tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Jenengan alami. Pastinya banyak ya tantangannya. Untuk tantangannya itu misalnya ketika kita mengambil sebuah keputusan atau aturan yang mengikat semua anggota sekolah, termasuk guru, semua siswa. Mungkin ada rekan guru yang usianya lebih tua daripada usia saya. Nah, sehingga kadang saya merasa ada rasa seperti apakah beliau ini kadang seperti itu. Jadi harus ada pendekatan dan trik seperti apa agar kita bisa merangkul semua pihak, semua guru agar mau menerima dan melaksanakan keputusan yang saya ambil. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Atau maksudnya seperti ini Bu, apa Ibu ketika ada permasalahan
itu langsung menyelesaikan pada saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau ada prosedur tertentu dijalankan untuk menyelesaikan kasus dilema tersebut. Mungkin ada dijadwalkan pada, oh ini harus saya selesaikan pada waktu ini misalnya, seperti atau itu ada dibuat jadwal Ya, tertentu. terima kasih. Untuk jadwal, tergantung Pak Ir, tergantung masalah yang kita hadapi seperti apa. Kalau masalahnya memang harus membutuhkan penanganan yang cepat, nah, maka kita harus bisa berpikir cepat dan mengambil keputusan saat itu juga. Tetapi kalau masalah itu sangat penting, sangat apa, dan masih ada waktu untuk kita memikirkan, mempertimbangkan agar kita bisa berpikir jernih, agar bisa mengambil keputusan yang terbaik, maka saya tidak terburu-buru. Misalkan ada tadi usulan mutasi pun saya tidak memberi seketika tanda tangan, tidak. Saya terima berkasnya, saya tetap memikirkannya dan tidak langsung terburu-buru karena saya memikirkan tadi efek untuk murid seperti apa ke depannya, dan saya melakukan pendekatan kepada guru saya tadi agar mau menerima keputusan saya dengan lapang dada. Nah, seperti itu Pak Ir. Mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bu Umi dalam mengambil keputusan, Bu? Nah, untuk faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan, yang pertama saya tetap berkolaborasi dengan semua rekan guru dalam pengambilan keputusan di sekolah, karena sekolahan itu milik bersama, jadi semua harus mengetahui runtutan dari masalah yang ada dan semua harus ikut andil dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan bisa diterima oleh semua pihak. Jika memang tadi personal, maka saya tetap berkonsultasi dengan guru yang lebih senior bagaimana nantinya. Nah, itu tetap kita lakukan Pak Ir. Terutama tadi kolaborasi. Ya, intinya saling keterbukaan ya Bu. Ya, terbuka. Untuk pertanyaan yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah Bu Umi sampaikan, pembelajaran apa kiranya yang bisa Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan yang menimbulkan dilema etika? Ya, terima kasih. Untuk pelajaran yang saya ambil selama menjadi pemimpin, kita sebagai pemimpin harus bisa menerapkan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan dalam setiap kali mengambil keputusan. Yang pertama itu nilai-nilai kebajikan itu harus ditanamkan dalam diri kita maupun rekan-rekan guru kita yang ada di sekolah. Yang kedua, pengalaman saya yaitu tadi dengan kolaborasi yang baik antar semua pihak. Misalkan sekolah berhubungan dengan anggota masyarakat, berarti saya harus berhubungan dengan tokoh masyarakat, komite sekolah dalam pengambilan keputusan. Dan tidak lupa saya merefleksikan setiap kali ada keputusan yang saya ambil, apakah di besoknya nantinya itu ada kendala atau ada kekurangan terhadap keputusan yang saya ambil. Saya harus merefleksi, memperbaiki terus-menerus sehingga saya tetap berlatih dalam pengambilan keputusan. Karena tetap Pak Ir, saya tetap latihan jadi pemimpin yang bijaksana, seperti itu. Luar biasa sekali Bu Umi ini. Senang sekali saya diberi kesempatan bisa bincang-bincang dengan Bu Umi. Sangat inspiratif, bisa menginspirasi saya. Banyak ilmu yang saya peroleh dari Bu Umi yang bisa saya ambil untuk saya implementasikan dalam kegiatan pembelajaran saya. Mungkin itu Bu Umi, terima kasih atas waktunya. Mungkin lain waktu kalau saya membutuhkan, ampun kapok ya Bu, untuk saya Pak Ir. minta bantuan dan jenengan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama untuk
tetap semangat Pak Ir, Siap, Bu. melanjutkan program pendidikan guru penggeraknya, semoga berhasil dan sangat luar biasa, semoga karirnya semakin menanjak menjadi kepala Amin. sekolah atau pengawas berikutnya. Oke, oke, Terima oke. kasih juga. Oke. Oke, sampun nggih Bu, matur nuwun sangat. Oke. Sama-sama.